acara ini dengan berpantun terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Pagi menguning siap dipetik, Indonesia cantik nan menarik. Banyak desa wisata yang bisa kita lirik. Untuk kita lihat bersama keindahannya. Terima kasih. Recording in progress. Selanjutnya adalah ke Soekarno-Hatta mau terbang. Terbang tinggi ke atas awan. Mampir ke hotel bandara untuk lihat launching buku pedoman desa wisata tahun 2021. Cakep, cakep. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita semua bisa hadir di acara sosialisasi awal peluncuran buku Desa Wisata tahun 2021 dalam keadaan sehat. Baik, acara ini kita selenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa dan PDTT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Berbangsa Foundation, dan para seluruh pemangku kepentingan lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini izinkanlah saya, Agnes Wirdayanti, untuk memandu acara pada pagi hari ini, dan saya didampingi oleh ini pemenang putra putri pariwisata Nusantara tahun 2001. Tahun 2021. 2021, benar. Betul, Pak Kosmas. Dan beliau-beliau ini nanti juga akan jadi duta untuk desa wisata. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk adik-adik kita ini. Baik. Para hadirin, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Duduk kembali. Untuk kelancaran acara kita ini, marilah kita menundukkan kepala dan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pak Kosmas hari ini nih yang hadir secara hybrid luar biasa. Ya, sudah hampir betul. Viewers kita hampir 400 orang, Pak. Jadi sudah banyak. Memang kita ya, ini dan akan terus bertambah. Ya, dan akan terus bertambah. Silahkan Pak Kosmas untuk kita memulai acara pada pagi hari ini. Kita akan mulai dengan apresiasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ikut berperan aktif di dalam penyusunan buku pedoman desa wisata tahun 2021. Silahkan Pak Kosmas Harefa, Asisten Deputi Pariwisata Berkelanjutan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Dipersilahkan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Kepada yang kami hormati seluruh yang mengikuti kegiatan sosialisasi awal buku pedoman desa wisata tahun 2021, baik yang mengikuti secara online maupun yang hadir secara offline bertempat di ruangan yang berbahagia ini. Dan kami informasikan khususnya di sini kepada Bapak Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi, dan yang telah hadir secara online, dan di sini juga hadir secara offline Bapak Deputi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Di sini juga hadir Bapak Direktur Jenderal Pemerintahan Desa dari Kementerian Dalam Negeri. Hadir juga Ibu Rini dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan ada Ibu Ria dari Berbangsa Foundation, dan tentu hadir juga secara online para narasumber kami yang lainnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta seluruh kepala dinas level provinsi, kabupaten, kota, pariwisata provinsi seluruh Indonesia, dan juga seluruh kepala dinas pariwisata kabupaten kota seluruh Indonesia juga kita undang hadir secara online. Dan tentu saja seluruh komunitas-komunitas yang selama ini terus menerus beraktivitas untuk mengembangkan desa wisata. Dan para akademisi tentunya kita undang juga hadir bersama pada kesempatan ini. Dan termasuk para kepala dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat juga desa, kita undang dari seluruh Indonesia. Kelautan perikanan, dan kelautan perikanan pasti juga kita undang. Dan kemudian pemberdayaan masyarakat desa, pasti kita undang semuanya. Pemberdayaan perempuan dan anak, betul, dan seluruhnya semua. Pak Kosmas. Ya, semua termasuk para kelompok sadar wisata. Ya, betul. Kelompok darwis dari seluruh Indonesia kita undang, mudah-mudahan mereka telah bergabung dengan kita secara online. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita lanjutkan dengan menampilkan testimoni atau keterangan paparan-paparan dari para narasumber pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan pertama kami undang Bapak Odo Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi, untuk memberikan opening speech-nya. Kami persilakan Pak Odo. Mute. Oke. Baik, selamat pagi Ibu dan Bapak, Pak Nerawan, Pak Yusarto, Ibu Rini, Pak Samsul, Pak Wisnu, dan Pak Nyoman, dan Ibu Ria. Terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri pada pertemuan pagi ini. Tadi saya dengar Ibu MC menyampaikan ini awal dari sosialisasi. Saya kira bukan awal sosialisasi. Kalau awal dari sosialisasi berarti nanti sepanjang tahun kerjanya hanya sosialisasi, tapi yang paling penting adalah menerapkan apa yang ada di pedoman desa wisata. Semoga buku desa wisata ini bagi teman-teman yang menjadi destinasi wisata dapat menjadikan sebagai panduan dan menerapkannya. Dan dalam bekerja mungkin yang penting adalah bukan sosialisasinya, tapi penerapannya. Dan dalam pembangunan desa wisata ini bahwa penerapan ini merupakan bagian dari RPJPN 2020-2024 untuk menargetkan 244 desa wisata terbangun sampai 2024. Saya kira dengan kita kerjasama sinkronisasi antar KL dan juga dengan para pemangku lainnya baik di pusat dan daerah, kita dapat meningkatkan manfaat desa wisata bagi pembangunan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan pengembangan desa wisata ini berdasarkan pada pariwisata berbasis kebudayaan yang akan memberikan dampak positif bagi perekonomian rakyat sejalan dengan Indonesia yang maju dan Indonesia yang
Indonesia yang berdaulat. Seiring berjalannya waktu terhadap tren, dan kita lihat ini di mana-mana bahwa orang sekarang lebih senang melakukan perjalanan bukan secara grup tapi secara kelompok kecil dan ke desa-desa wisata yang jauh. Seperti sekarang di Jakarta sendiri, sekarang trennya adalah orang melakukan kunjungan ke Sentul, menyusuri sungai, bukit, dan saya kira kekuatan dari desa-desa wisata Indonesia adalah pertama alamnya yang indah, kedua adalah masyarakatnya yang beragam, dan ketiga adalah jenis makanannya yang beragam. Saya kira ini kekuatan dari Indonesia. Nah, harapannya kami, Ibu dan Bapak, Pak Deputi, Pak Dirjen, adalah sekiranya kerjasama antar Kemenko PMK dengan Kemenko Marves, dengan Kemendagri, dengan Kominfo, KKP, PDT, dan Kemenparekraf, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat terus terlaksana. Dan saya kira tidak ada satupun bisa bekerja sendiri-sendiri. Kita harus bekerja secara kompak, masing-masing tentu saja punya institusi, dan ketika kita bekerja sama, tentu saja manfaatnya akan maksimal. Dan saya memakai topi ini dari Palembang karena ada pesan-pesan khusus dari Pak Kosmas yang mengatakan harus menunjukkan salah satu kebudayaan Indonesia. Dan oleh karena itu, pada pagi ini kami ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya Pak Nerawan, Pak Yusranto, Ibu Rini, Pak Samsul, Pak Wisnu, Pak Nyoman, dan Ibu Ria untuk kegiatan ini, dan juga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, seluruh pelosok Indonesia. Mari kita jadikan desa-desa 244 desa-desa ini sebagai simpul-simpul pertumbuhan pembangunan yang baru, bukan hanya di kota besar, tapi desa juga bisa memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi Indonesia yang saat ini sedang ditempa oleh pandemi COVID. Mungkin itu aja dari kami. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Semoga buku pedoman desa dapat diterapkan dan bukan hanya disosialisasikan saja. Yang penting adalah penerapannya. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi Odo yang telah menyampaikan opening speech-nya pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh peserta yang hadir secara online maupun offline, kami informasikan juga bahwa kegiatan hari ini disiarkan secara langsung melalui live streaming, melalui YouTube channel dari masing-masing kementerian lembaga. Masing-masing kementerian lembaga yang dan sudah ada TV Pemdes juga. Ada TV Pemdes. Iya. Kemudian juga dari dukungan dari Eljon TV juga. Terima kasih melakukan untuk semuanya. Peliputan dan akan menyiarkan secara langsung tentu kepada seluruh Indonesia tentunya. Jadi Ibu Agnes, jadi apa yang kita kerjakan hari ini adalah sesuatu yang merupakan, tadi Pak Deputi menyampaikan bahwa ini bukan hanya sosialisasi. Benar, ini memang hanya semacam gong saja bahwa kita mengeluarkan buku ini. Tapi sesungguhnya desa wisata selama ini sudah mulai berjalan. Dan apa yang sedang kita kerjakan saat ini adalah bagaimana membangun sebuah sinergitas lintas kementerian lembaga. Luar biasa. Nah, paling tidak dengan adanya buku pedoman ini adalah yang merupakan rujukan kita bersama untuk masing-masing kementerian lembaga sesuai dengan tusinya tentunya harus kita lakukan secara bersinergi satu dengan yang lain. Betul. Dan kita sudah punya komitmen yang baik antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Serta kementerian lainnya. Dan kementerian lainnya pasti kita bersama-sama, mari kita membangun desa kita secara terpadu, demikian juga untuk mendukung perekonomian masyarakat secara umum. Saya pikir itu Bu Agnes. Betul sekali Pak Kosmas. Baik, untuk itu supaya kita ini penasaran nih Pak Kosmas, sebenarnya buku pedoman desa wisata ini isinya seperti apa begitu ya? Baik, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Fitria Aryani dari Berbangsa untuk memberitahu gambaran umum saja Mbak ya, karena buku ini cukup tebal, ada sekitar 100 lebih halaman. Jadi kira-kira diberikan saja nih kisi-kisi gambaran singkatnya seperti apa. Dipersilahkan Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Senang banget hari ini kita bisa ketemu di sini Pak Kosmas.
Mbak Agnes, ini Bapak Deputi, Pak Direktur, Ibu, aduh luar biasa sekali. Ini KPPA buku ramah anak waktu itu kita juga yang buat. Jadi seru banget, ternyata bisa diakomodir semuanya. Pak Odo, selamat pagi. Pak Wisnu, Pak Dodo, bapak-bapak yang lain pasti banyak banget. Oke, ini nuan sewu, saya boleh share screen biar lebih enak. Oke. Oke, sudah. Oh, ini langsung dari sana ya, share screen. Oke. Jadi ini adalah highlight. Tadi kalau misalnya Pak Odo bicara, Bapak Ibu, kita tidak sosialisasi tapi kita bergerak kepada implementasi. Tapi saat inilah gongnya, karena sudah banyak nih beredar isu-isunya, ini ngapain sih ya waktu itu ya Mbak Agnes ya. Jadi kita banyak banget ini buku-buku entah kemana, jadi pertanyaannya banyak banget. Sampai pada akhirnya kita harus cepat, dan ternyata Pak Kosmas mana nih? Ternyata Pak Kosmas langsung gerak cepat, dan hari ini saya bilang ini masih bulan Juni, masih dekat-dekat, jadi Hari Kesaktian Pancasila, insya Allah desa wisata kita bisa sakti dan sempurna juga. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau misalnya kita bicara soal highlight peluncuran Desa Wisata 2021, mungkin boleh next. Jadi ini pedoman desa wisata yang baru, dan ini benar-benar kalau misalnya kita ngelihat dari covernya, ada anak, ada kerbau, ada pemandangan alam, dan yang pasti di belakangnya ada banyak banget 8 kementerian yang luar biasa. Saya boleh tepuk tangan buat Bapak Ibu, saya senang banget, luar biasa Bapak Ibu, dan matur nuwun berbangsa juga diajak berkolaborasi, Mbak Agnes, Pak Kosmas, Pak Odo. Jadi ini adalah salah satu komitmen yang luar biasa. 2019 ada 3 kementerian yang tanda tangan, Kemenko PMK waktu itu menggaungi juga. Nah, sekarang saya senang juga sukacita luar biasa karena teman-teman di desa sekarang terakomodir pertanyaan-pertanyaan mereka bahwa ini kok persepsinya salah 1, 2, 3 kok banyak banget gitu loh. Tapi dengan adanya buku pedoman ini, insya Allah semuanya satu visi, satu goal, satu tujuan. Akhirnya teman-teman desa, grassroots, komunitas nggak bingung, akademisi nggak bingung, dan semua kita bisa bergerak, betul ya Bu ya. Jadi ini yang paling penting adalah buku pedoman ini. Kalau misalnya tadi Pak Odo bilang, mau diapain nih buku pedoman kita? Buku pedoman kita adalah salah satunya adalah sebagai guidelines buat kita semua yang pengen lihat apa sih desa wisata 2021 ke depan mau digimanain. Sementara membangun dari pinggiran atau membangun dari desa itu adalah salah satu udah bukan apa ya, cita-cita presiden kita untuk mensejahterakan desa, membuat desa mandiri. Nah, Bapak Ibu, kementerian lembaga juga banyak banget yang udah mulai nih diberikan dana yang luar biasa untuk desa. Jadi saya terima kasih sekali atas nama teman-teman di desa, teman-teman komunitas, akademisi juga yang sudah luar biasa, kita semua bisa bergerak menuju ke desa. Yuk next Mbak. Nah ini tadi disebutkan bahwa sebelumnya buku pedoman desa wisata edisi pertama itu 2019. Pertanyaannya, kenapa sih mesti ada 2021 yang sekarang edisi kedua? Karena ternyata pergerakan pariwisata itu luar biasa, tren itu berubah dengan cepat. Belum lagi sekarang ternyata, wah dari atas tuh turunannya bahwa desa wisata, ayo kita harus membangun desa, semuanya membangun desa. Jadi udah nggak ada 3 kementerian, udah banyak kementerian tercampur. Ini malah sebenarnya mungkin banyak juga ya Mbak Agnes ya, kementerian yang juga banyak banget belum dimasukin sebenarnya. Jadi nanti kita nggak tahu deh apakah ada lagi perubahannya, tapi yang pasti kita ikutin ini dulu karena 2021 edisi kedua ini desa wisata ini lebih lengkap, lebih komplit dan sangat didukung. Kenapa? Karena yang tanda tangan 8 menteri. Jadi kalau menterinya tanda tangan pasti semuanya mendukung ya Bu ya Pak ya. Benar ya Pak ya? Benar kan ya Pak ya? Jadi itu paling penting tuh, komitmen itu menjadi kata kunci. Karena kalau saya bilang apalah artinya kita pengen membuat sesuatu tapi tidak ada komitmen. Jadi komitmen jadi kata kunci kita. Kenapa buku Desa Wisata Pedoman Desa Wisata 2021 diterbitkan? Supaya kita sama berkomitmen, top down, bottom up, bisa di tengah-tengah, bisa menikah dengan mesra. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Yuk next Mbak. Nah, inilah para tokoh. Betul. Ini benar semua ya. Jadi ada Pak Muhajir Effendi, ada Pak Luhut, ada Pak Tito, ada Pak Joni, Pak Sakti, Pak Halim atau Gus. Jadi ada Pak Sandiaga Uno dan ada Ibu Gusti Ayu Bintang Darmawati. Jadi inilah tokoh-tokoh menteri-menteri yang sudah berkomitmen untuk sama-sama gandengan tangan, berkolaborasi, berelaborasi bareng-bareng kita membangun desa wisata di Indonesia. Yuk next Mbak.
Nah, ini siapa nih? Yang tadi sudah ada kan Pak Odo udah bicara. Nanti ini ada bapak-bapak di sini juga ada Pak yang akan ada bicara juga. Jadi inilah, mohon ada gambar yang salah mungkin? Nggak ada ya Bapak Ibu ya? Betul semuanya, terima kasih Mbak Agnes. Jadi inilah penanggung jawab atau para deputi-deputi yang luar biasa banget yang sudah mau sama-sama kita stressing out supaya buku pedoman ini jalan bergandengan tangan. Walaupun perjuangannya panjang kali lebar kali tinggi Mbak Agnes ya, Pak Kosmas ya, tapi alhamdulillah semuanya sepakat dan terima kasih pagi ini kita sama-sama berkumpul untuk yang namanya bisa launching buku pedoman Desa Wisata 2021 edisi kedua. Yuk next Mbak. Nah ini adalah tim penyusun, jadi kita tidak melupakan juga kontributor 2019 tetap kita masukkan karena memang buku ini adalah masih ada juga beberapa yang 2019 yang kita masukkan dan penambahannya kontributor-kontributor yang baru kita masukkan juga ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai rasa terima kasih kita kepada para kontributor penulis yang memang mau susah payah untuk membuat ini. Buku ini sangat-sangat swaklola swadaya, betul ya Pak Agnes ya. Jadi kita benar-benar karena cinta desa wisata, kita cinta Indonesia, ini benar-benar pro bono Bapak Ibu. Jadi luar biasa, terima kasih sekali saya haturkan kepada Bapak Ibu yang sudah bekerja keras, mau walaupun taktik tekannya juga luar biasa, tapi yang penting adalah sekarang menjadi bagus. Next, Bapak Ibu, boleh Mbak? Nah ini daftar isi, jadi kita sebenarnya ada 10 chapter, di mana bab 1 kita bicara soal latar belakang. Kenapa sih mesti desa wisata, kenapa sih buku pedoman ini mesti dibuat. Lalu bab 2 kita bicara konsep dan pendekatan. Jadi pendekatan desa wisata seperti apa baiknya, konsepnya harusnya seperti apa untuk desa wisata Indonesia, jadi pola pikirnya seperti apa. Lalu untuk pengembangan desa wisata, bagaimana mengembangkan desa wisata yang sesuai dengan roh kearifan lokal Indonesia, bagaimana mengembangkan desa wisata Indonesia secara konsep dan secara kesejatiannya yang sangat-sangat community based, top down bottom up, bisa tengah-tengah menikah dengan mesra. Lalu bagaimana sih strategi pengembangan desa wisata di Indonesia? Seperti apa nih kementerian-kementerian lembaga ini gandengan tangannya gimana? Terus desa wisata kita itu termappingnya seperti apa? Lalu gimana cara menyelenggarakan desa wisata? Nah ini related dengan kelembagaan. Karena kadang-kadang kalau kita pengen desa wisata, nah, otomatis berarti kita sama-sama harus berpikir bahwa penyelenggaraan desa wisata yang baik dan benar, efisien dan efektif harus didukung oleh semua lini dan semua pihak. Nah, lalu ini masuk nih dari Kominfo, desa wisata digital. Tak lepas, tak luput bahwa 4.0 yang sudah mau masuk ke 5.0, digitalisasi kata kunci penting. Dan wisata pun sudah harus masuk yang namanya digitalisasi masuk desa. Kemandirian desa melalui digitalisasi. Wah sekarang udah banyak banget. Saya sudah melek teknologi. Gunanya punya smartphone bagus, punya ponsel pintar kalau dipakai untuk pintar. Dan ternyata teman-teman desa wisata Indonesia sekarang sudah mulai pintar untuk menggunakan handphonenya atau ponsel pintarnya untuk membuat yang pintar. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu sekarang sudah tahu ada website dari desa yang membuat dari desa juga, ada yang namanya sudah masuk ke marketplace, sudah masuk OTA sudah bergabung dengan desa-desa wisata, itu luar biasa banget. Nah inilah digitalisasi yang membuat desa wisata kita terkenal, YouTube TV atau YouTube channel, banyak banget yang sudah bicara soal desa wisata. Jadi nggak salah, tepat rasanya jika desa wisata menjadi salah satu destinasi unggulan yang memang harus kita upgrade bersama dan kita kroyok bersama-sama. Lalu ada desa wisata bahari ini yang baru dari KKP. Jadi sekarang desa wisata bahari ya Pak ya, benar luar biasa banget. Ternyata kita tuh kan nenek moyangku orang pelaut, jadi emang maritim ya harusnya, benar Bapak Ibu ya. Jadi ini harus kita upgrade banget gitu loh, bahwa nenek moyang kita aja pelaut, tapi masa kita nggak ada sih wisata tentang kelautan gitu kan. Nah jadi ini penting banget bahwa, dan ternyata banyak banget yang bisa kita pelajarin. Bisa saya ke Nias waktu itu, saya ke pantainya itu ikan gede-gede banget dan langsung dibawa dan kita langsung dipanggang di sana. Belum lagi nanti kalau kita belajar caranya melaut, itu ternyata salah satu experience yang luar biasa. Mungkin orang kota biasa hanya lihatnya di National Geographic aja gitu loh. Tapi ternyata di saat kita melakukannya, kita akan melihat bahwa yang namanya ini ya, nelayan-nelayan ini ternyata tangguh luar biasa. Nelayan ini ternyata luar biasa menerjang badai, hujan. Mungkin kalau kita sih duduk manis lihat TV aja gitu loh. Jadi inilah Bapak Ibu bahwa bagaimana desa itu memberikan pembelajaran secara sosial, secara spiritual. Jadi inilah, jadi ekosistem ekologisnya luar biasa. Nah, lalu ada desa ramah perempuan nih Bu.
Nah ini pas banget nih. Kenapa sih kita masukkan nih desa wisata ramah perempuan dan anak? Satu, jangan sampai terjadi eksploitasi di desa oleh orang-orang terhadap anak. Karena kasus ini sempat beredar ya, kasus yang di Puncak, mungkin Bapak Ibu tahu, anak-anak yang menjadi korban. Dan itu mentasbihkannya desa wisata. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bergeser dan kita akan menjadi lebih baik. Dengan adanya HPPA membuat buku desa wisata ramah anak dan sekarang masuk ke buku pedoman desa wisata, berarti ini salah satu stressing point ya, tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur untuk desa wisata. Boleh ya Bu ya? Tapi kalau misalnya kita menari bersama boleh ya Bu ya? Kan tidak mempekerjakan. Dan yang kedua, perempuan-perempuan, empowering women itu penting banget di desa wisata. Saya bisa colong ambil di Kemiren, itu mbah-mbah, perempuan-perempuan yang sudah kita bilang apa ya, retired atau perempuan-perempuan lansia yang tadinya mereka tidak punya semangat hidup, dengan adanya desa wisata mengelola homestay yang suaminya sudah nggak ada, anaknya sudah jauh nggak mikirin ibunya, ternyata punya anak baru, punya saudara baru. Jadi inilah yang namanya penting sekali desa wisata buat kelangsungan hidup orang banyak yang tadinya lonely jadi nggak lonely karena punya anak banyak, punya saudara banyak. Dan kita yang di kota yang tadinya eyangnya sudah nggak ada, saya punya eyang banyak banget di desa-desa wisata. Jadi inilah mutual social, economic, dan environment yang memang kita jaga bersama-sama untuk desa wisata. Yuk next Mbak, lanjut boleh. Nah ini tren terbaru mungkin yang di 2019 nggak ada karena kita pengen sebelumnya boleh. Jadi tren terbaru yang sebelumnya nggak ada menuju pengembangan pariwisata yang cerdas dan berorientasi masa depan. Kita sama-sama harus berpikir untuk masa depan. Ada yang namanya inovasi, teknologi, keberlanjutan, dan pengelolaan. Apalah artinya keberlanjutan tanpa pengelolaan yang baik? Tanpa pengelolaan yang berkelanjutan juga. Tanpa inovasi, mandek di gitu aja stagnan. Kalau ada produk life cycle, ada Prof. Azril yang jagonya di pariwisata, produk life cycle-nya mandek, selesai urusan, nggak akan jadi apa-apa tuh desa. Nah, itu bisa terjadi dengan apa? Inovasi yang bisa kita membuat berkelanjutan. Jadi produk life cycle untuk desa wisatanya bisa terus ada karena didukung oleh teknologi tadi. Jadi ini salah satu 4 konsep yang berkelanjutan atau 4 konsep menuju pariwisata yang cerdas yang sama-sama harus kita pikirkan untuk desa wisata Indonesia. Next. Yuk, lanjut Mbak. Boleh? Oke, nah ini adalah konsep pengembangan dan pendekatan pengembangan desa wisata Bapak Ibu. Paling gampang, desa wisata tuh banyak banget, desa wisata ramah anak, desa wisata teknologi, desa wisata maritim, desa wisata segala macam desa itu banyak, belum lagi desa wisata ekspor import. Wah, banyak banget kalau kita satu-satu kita titain itu susah. Jadi akhirnya kita ambil kesimpulan dan ini mengacu dari konsep yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata. Desa wisata kita bagi 3. Paling gampang, berdasarkan budaya, alam, dan kreatif atau buatan. Nah nanti di sini kita bisa masukin nih alam, oh ada desa bahari, oh ada desa agro, oh ada desa yang sangat berdekatan dengan taman nasional, yaitu berkaitan dengan hutan lindung. Tapi juga ada yang namanya desa kreatif ngapain? Oh desa kreatif, misalnya desa wayang, atau membuat dalam wayang-wayang. Tapi kalau misalnya bicara soal budayanya, pagelaran wayangnya kita masuk dalam desa budaya. Jadi banyak banget yang bisa kita pilah-pilah. Jadi nanti semua hal yang berhubungan dengan desa wisata, keunikan desa wisata nanti kita mappingkan secara gelondongannya. Rumah besarnya di mana? Itu akan lebih mudah buat kita nanti untuk memappingkan dan melihat kriterianya segala macam. Kalau kita bicara soal desa wisata Indonesia, mungkin kalau boleh untuk desa wisata Indonesia saya boleh mengadaptasi konsep civil and explore. Sama kayak kita jatuh cinta lah ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau adik-adik di sini yang pariwisata kalau jatuh cinta juga pasti kan ngelihat dulu ya. Pasti ngelihat ganteng enggak, cantik enggak, benar enggak? Ya kan? Dari setelah lihat ganteng, cantik, lihat bahwa oh hatinya bagus enggak ya, keluarganya oke enggak ya. Setelah semuanya oke baru kita explore. Cocok atau enggak sampai ke pelaminan. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, desa. Otomatis kalau benar desa, berarti desa itu juga harus mempersiapkan desanya untuk bisa dilihat sebagai desa. Punya kearifan lokal yang baik, ekonominya juga sangat ekonomi kerakyatan, lingkungannya juga masih asri. Nggak mungkin kalau di desa wisata tiba-tiba kita masuk desa itu asap knalpot kemana-mana kayak di Jakarta. Berarti itu udah bukan desa namanya. Kita udah hilang pikiran kita soal desa. Jadi otomatis dengan adanya konsepsi atau kita melihat, otomatis kita bisa tahu bahwa ini desa.
feel, kita lihat baunya ini masih bau embun nih, baunya ini masih bau buah-buah kopi nih. Kalau kita ke Banyuwangi atau kita ke Gayo atau kita ke daerah Toba yang tinggi. Jadi ini yang namanya kita see, kita feel, dan kita akan explore. Tidak henti-hentinya kita akan explore desa wisata. Karena setiap ketemu satu hal, ketemu lain hal. Kayak saya misalnya, ketemu kepik di desa wisata, ada kepiknya warna. Tahu kepik nggak Bapak Ibu? Adik-adik tahu kepik? Oh bagus ya, berarti kekinian ya. Saya pikir anak-anak sekarang nggak tahu kepik. Karena kita sudah, tapi kita masih milenial ya Bu ya. Walaupun orang bilang golongan kolonial, kalau saya tetap pilih milenial. Jadi kepik itu, saya bisa melihat ada kepik yang ada totol-totolnya atau polkadot yang warna kuning, merah. Nah ini berarti belum lagi kita eksplor kulinernya. Contoh di Desa Tembi saya lihat ada yang namanya sagon Mataram. Itu saya nggak pernah lihat sagon yang namanya sagon basah. Dan ternyata ada ceritanya. Jadi storytelling yang kuat dikemas dengan keunikannya akan membuat satu program aktivitas yang bagus. Dan pasar sasarannya kita clear and distinct kemana. Dan akhirnya kita bisa membuat promosi yang bagus. Nah inilah yang namanya bagaimana konsep pembangunan desa wisata di Indonesia, kita harus melihatnya seperti itu. Terus lalu yang tadi kalau kita melihat pembangunannya seperti apa, jangan pernah lupa kita harus tetap melihat yang namanya 3A, SDM, dan marketingnya, promosinya, advertisingnya seperti apa. Karena ini menjadi kata kunci, apalagi didukung teknologi dan digitalisasi, clear lah desa wisata kita insya Allah bisa maju berkembang dengan baik dan pesat. Masyarakat, BUMDes, Pokdarwis, koperasi, semua lini ikut mendukung membantu. Apalah artinya sebuah desa pengen jadi desa wisata kalau masyarakatnya nggak mau. Sama kayak misalnya kalau kita ingin menikah tapi nggak pengen menikah terus dipaksa kan repot nantinya. Jadi harus benar-benar organik, bottom up. Di saat mereka bilang oke, saya mau jadi desa wisata, pemerintah bilang oke, saya tahbiskan desa wisata dengan SK Bupati, semuanya gerak, menikah di tengah dengan mesra, dan akhirnya jalan menjadi desa wisata yang bagus dan sustainable. Dan akhirnya sampailah kedengar ke internasional, WTO bilang Penting Sari menjadi desa wisata yang sustainable, Asian 100 destinasi dunia, salah 3 desa wisata kita Penting Sari, Ngelanggeran, Penglipuran menjadi destination sustainable in the world 100 yang dipilih seluruh dunia. Jadi ternyata desa kita bisa mumpuni juga loh Bapak Ibu, kalau memang kita bisa dukung dengan baik. Nah ini ada beberapa, nanti kalau misalnya saya nggak boleh lama-lama, Mbak Agnes sudah ngeliat-ngeliat. Jadi saya akan cepet aja, nanti silahkan lihat di buku desa wisata yang akan dibagikan. Nah ini menarik, penasaran kan, karena itu ikutanlah mulanya Bapak Ibu. Sayang kalau nggak ikut. Next yuk Mbak. Oke, boleh lanjut? Loh, kok nggak bisa? Oke, jadi untuk buku pedoman desa wisata yang terbaru kita juga memasukkan 8 kriteria CBT, tapi kita plus 1, karena ada digitalisasi. 8 kriteria CBT belum ada digitalisasinya. Jadi kita tambahin 1 sebagai pelengkap untuk mengembangkan desa wisata Indonesia. Nah inilah yang namanya, nanti silahkan dibaca ya Bapak Ibu ya. Next please. Nah ini ada 4 prinsip yang mungkin bisa kita lihat juga. Di sini ada, yang paling penting desa wisata kita harus economic visible. Benar-benar harus yang dia benar-benar sangat bisa berputar, ekonominya sangat-sangat bisa kerakyatan, ekonominya itu benar-benar bisa untuk desa, dari desa dan oleh desa juga. Dan paling penting adalah environment-nya juga terjaga, ekosistemnya bagus, secara ekologisnya bagus, semuanya sangat-sangat menjaga hal-hal seperti itu. Dan socially acceptable juga yang paling penting adalah ini benar-benar desa wisata sebagai social encounter, sebagai yang namanya kita belajar tentang budaya satu sama lain, sebagai kita yang preservation the culture atau kita preservasi budaya, konservasi dan segala macam. Jadi inilah namanya yang tanpa, dan akhirnya didukung dengan satu technological appropriate. Jadi dengan teknologi tepat guna akan menjadikan desa wisata Indonesia sangat mumpuni, sangat luar biasa. Dan satu lagi, ini yang namanya ada strategi rumusan 3C. Jadi komitmen tadi kita sampaikan, Menteri sudah komitmen, Presiden nggak usah ditanya, komitmennya memang sudah ada tuh, bahwa programnya adalah menciptakan kemandirian desa atau melalui desa. Nah ini juga sama, menteri-menterinya sudah komitmen, kepala daerahnya pasti komitmen, kepala dinasnya komitmen, bupatinya komitmen, camatnya komitmen, dan kepala desa semuanya komitmen, semua lininya. Akhirnya lah dari lini atas ke bawah kita bisa bertemu dan kita bisa mesra. Oke. Kayaknya kalau kita mengulas lebih lanjut, 180 halaman gak cukup. Oke, kita next aja. Kita ini jadi ini rumusan 3C, nanti kita tinggal baca ya Bapak Ibu ya. Oke, next yuk Mbak.
Nah, ini penetapan desa wisata seperti apa? Silahkan dibaca Bapak Ibu. Ini kan di Zoom juga kelihatan ya. Yang paling penting adalah harus clear and distinct, semua lini masyarakat harus musyawarah dulu. Next please. Nah, ini klasifikasinya 1, 2, 3, 4, yaitu adalah rintisan berkembang maju dan mandiri. Kenapa? Silahkan dibaca di desa wisata bukunya. Next please. Ayo kita ngebut, Mbak. Oh iya belum. Oke, yang paling penting adalah tidak ada di buku sebelumnya ada desa wisata sebagai ekosistem, yaitu desa wisata sebagai ekosistem dari atraksi, amenitas, aksesibilitas, aktivitas dan SDM unggul menjadi satu, membuat satu kesatuan ekosistem desa wisata yang efisien, baik dan insya Allah bermanfaat untuk semua masyarakat. Next please. Ayo. Oke, jadi ini branding, advertising, and selling ini di buku ini juga dijelaskan atau disampaikan, diceritakan bagaimana mempromosikan desa wisata agar benar-benar desa wisata kita mempunyai kekuatan cerita yang luar biasa, keunikan yang luar biasa dan bisa diterima oleh tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga luar Indonesia. Next, yuk. Nah, ini saya mau cerita kelembagaan desa wisata. Sebelumnya sudah ada, cuman pengen clear and distinct lagi, penjelasannya lebih clear and distinct lagi, dan pendanaannya juga ada jelas, BUMDes-nya juga ada jelas ceritanya di sini dari Kementerian Desa sudah sangat bantu. Oke, next yuk. Duh, Mbak, aku sudah gini-gini aja. Nah, ini Desa Perempuan dan Ramah Anak yang terbaru juga di buku pedoman kita. Terima kasih. Lalu next juga Bahari Desa juga Bahari. ada juga, dan yang paling penting sekarang next Desa lagi digital. ini Kementerian Desa bicara soal sustainable goals dan tentang yang namanya ada permennya segala macam. Permen desanya sudah clear and distinct juga, jadi sudah ada dituangkan. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman di desa, ini ada keputusan atau ada peraturannya? Ada. Jadi nggak usah ragu, nggak usah sungkan untuk membangun desa wisata. Yuk, next. Cepet banget, from zero to hero di desa, di buku ini yang sebelumnya nggak ada. Saya udah kayak jualan nih. Jadi ini adalah benar-benar tentang hero-hero yang mereka from scratch, from zero to hero membangun desa wisata Indonesia sampai terkenal nggak hanya di Indonesia, di Asia tapi juga di seluruh dunia. Next please. Matur nuwun, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Semoga terima berkenan. kasih Mbak Ria. Kita beri aplaus untuk Mbak Ria. Memang Mbak Ria nggak akan cukup waktu untuk kita membahas karena luar biasa buku ini. Itulah makanya Mbak Ria biar kita kepo seperti apa nanti dibaca lebih detail. Baik Bapak dan Ibu yang hadir secara hybrid. Di sebelah kiri dan kanan saya ini adalah putra-putri pariwisata Nusantara tahun 2021. Silahkan Dek berkenalan secara singkat, padat, dan tepat. Kira-kira misinya apa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Fida Salsabila Zahra, Putri Pariwisata Nusantara tahun 2021. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia mempunyai potensi alam dan juga keberagaman budaya yang sangat luar biasa. Dan kami sebagai generasi muda bukan hanya turut mempromosikan, tetapi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat untuk aware terhadap lingkungan sekitar, dan juga bagaimana memanfaatkan potensi yang ada. Mari bersama-sama kita membahu untuk mensukseskan desa wisata yang ada di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hormat kami pada Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky Abdullah Saidi, runner up 2 Putra Pariwisata Nusantara 2021. Saat ini menjabat sebagai Putra Kopi Indonesia 2021. Selaku generasi muda, saya mengajak teman-teman sekalian, seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, seluruh masyarakat difabel yang ada di Indonesia untuk mensukseskan dan dukung desa wisata yang ada di Indonesia, khususnya 5 destinasi pariwisata super prioritas. Terima kasih. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nur Afrah Mariam Insani, Putri Anti Narkoba Indonesia 2021, ingin mengajak teman-teman semua, millennials dan juga zilenial, untuk mendukung program Desa Wisata 2021 dengan cara kalian masing-masing. Apapun, berkontribusi langsung. Karena desa wisata tidak hanya tentang keindahan,
tetapi juga tentang cinta, persahabatan, kesejahteraan, dan juga kesetaraan. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Rikbi, Putra Anti Narkoba Indonesia 2021. Membangun negeri dimulai dari desa. Mari kita sukseskan bersama pembangunan dan dukung program pemerintah, program desa wisata di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk adik-adik kita yang luar biasa dukungannya ini. Baik, terima kasih. Untuk itu kita lanjut secara online. Di online apakah sudah ada Bapak Samsul Widodo? Beliau adalah staf ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga dari Kementerian Desa dan PDTT. Apakah sudah bergabung? Ya, kami persilahkan. Silahkan Pak Dodo yang sedang jauh. Sorry, saya lagi di lapangan gitu ya. Jadi saya lagi di lapangan. Kebetulan saya lagi berkunjung ke pabrik edamame dan bersama banyak teman-teman. Jadi saya sedikit aja sebenarnya saya menceritakan bahwa pada saat awal kita bicara mengenai buku pedoman ini, saya ceritakan dari kabinet sebelumnya. Jadi kabinet Presiden yang sebelumnya Pak Jokowi, bahwa kami menemukan fakta bahwa bagaimana sih supaya semua orang membaca dari satu buku yang sama gitu kan. Karena pada saat itu, pada saat kita diskusi dengan desa wisata, selalu ada perdebatan. Dinas pariwisata di kabupaten tidak komunikasi juga dengan dinas PMD. Dinas PMD yang mengelola dana desa juga tidak berdiskusi dengan dinas pariwisata. Sehingga selalu muncul persoalan-persoalan pada saat bagaimana dana desa bisa berkontribusi di dalam pengembangan desa wisata. Akhirnya pada saat itu diinisiasi oleh kami di Kementerian Desa, gandeng juga di Kemenko PMK, gandeng juga dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pariwisata, dan menerbitkan buku pedoman desa wisata, sehingga semua pihak membaca dari dokumen yang sama. Dan akhirnya sekarang diteruskan oleh Kemenko Marves, oleh Pak Odo, Pak Deputi, untuk ekosistemnya dikembangkan lebih luas. Jadi tidak hanya Kementerian Pariwisata saja atau Kementerian Desa saja, tetapi juga menyangkut dikoordinasikan oleh Kemenko Marves, ada Kemenko PMK, juga terlibat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak-pihak yang lain. Jadi saya pikir ini hal yang baik dan kolaborasi ini patut ditiru dan diteruskan. Saya setuju dengan Pak Odo tadi bahwa sosialisasi menjadi bagian yang jadi sosialisasi akan lebih penting kalau kita bisa implementasikan dengan baik. Jadi ini yang kita harapkan, bagaimana nanti ke depan kami berharap Kemenko Marves bisa mengkoordinasikan kita untuk di desa-desa. Saya rasa itu saja Bu Agnes, saya kembalikan karena sebentar lagi berisik, orang-orang udah pada datang. Kami berkunjung di pabrik edamame di Jember karena kami pengen bagaimana industri bekerja sama dengan desa-desa untuk mengembangkan produk-produk yang potensial. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodo, luar biasa kesempatannya, sudah menyempatkan diri untuk ikut di dalam acara ini. Terima kasih Pak. Kita lanjut kepada Kementerian Dalam Negeri, ini Pak Dirjen, bagaimana dukungannya terhadap buku pedoman desa wisata tahun 2021. Dipersilahkan Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Agnes. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinasi Maritim dan Investasi, Bapak dan Ibu dari Menko Bidang PMK, Bapak dan Ibu dari dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak dan Ibu dari Kementerian Desa PDTT, tadi Pak Samsul Widodo sudah memberikan pernyataan dan dukungan terhadap buku pedoman wisata yang telah diterbitkan pada tahun ini. Yang kami hormati Bapak dan Ibu pejabat dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Bapak dan Ibu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak dan Ibu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, CEO dari Berbangsa Foundation, ya. Bapak dan Ibu yang hadir secara langsung maupun secara virtual dalam pelaksanaan peluncuran atau sosialisasi awal buku pedoman desa wisata. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam suasana sehat di tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini, dan kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan yang saya setuju sekali dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menyatakan bahwa sosialisasi itu mungkin saja sudah lewat. Kita sudah pada tataran implementasi. Karena dari Pak Samsu Widodo katakan tadi bahwa ini sudah mulai sejak awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Dengan demikian pada banyak tataran, pada banyak lokasi kemungkinan kita sudah pada tataran implementasi dan melakukan sosialisasi untuk desa-desa yang masih sangat potensial untuk berkembang sebagai desa wisata ke depan. Bapak Ibu sekalian, dari Kementerian Dalam Negeri, landasan kami adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana pada undang-undang ini diberikan keleluasaan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola kewenangannya. Dan untuk itu diharapkan pemerintah desa akan bekerja menjadi lebih efektif dan akuntabel untuk meningkatkan perekonomian di desa menuju desa yang maju, mandiri, dan sejahtera. Pertumbuhan ekonomi di satu negara tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertumbuhan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan dari tingkat pemerintahan yang paling bawah. Dengan demikian, desa sebagai bentuk pemerintahan yang paling rendah ini akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk kondisi di tingkat nasional. Salah satu upaya dilakukan adalah dengan meningkatkan potensi wisata di tingkat desa untuk dikelola sedemikian rupa untuk bisa menjadi potensi ekonomi di tingkat desa. Dengan lahirnya buku pedoman desa wisata yang diprakarsai oleh Kemenko Maritim dan Investasi, ini merupakan buah karya dari lintas kementerian lembaga yang seperti dijelaskan oleh Pak Samsu Widodo tadi, ini adalah merupakan pemikiran untuk menjadikan ada sinergitas antar kementerian mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Bagaimana dinas akan bekerja dengan pemerintah desa akan memegang satu pedoman yang sama. Bapak Ibu sekalian, pembangunan di desa tidak terlepas dari pelaksanaan kewenangan desa. Sudah disampaikan juga tadi oleh Ibu Ria bahwa desa itu membutuhkan dokumen-dokumen formal untuk dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan. Dan dengan adanya penetapan tentang kewenangan desa ini akan bisa disusun perencanaan berikut penganggaran yang cukup memadai untuk bisa digunakan mendukung kegiatan wisata desa. Kementerian Dalam Negeri sekali lagi sangat mendukung untuk kabupaten kota yang ada di lokasi 5 lokasi destinasi pariwisata super prioritas untuk menjadi program nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, yaitu ada di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Program desa wisata merupakan satu perwujudan dari pelaksanaan kewenangan desa. Dan dalam perwujudan ini perlu ditopang oleh landasan hukum supra desa yang berada di tingkatnya, di tingkat atasnya, yaitu ada di kecamatan, kabupaten kota, provinsi, sampai dengan di tingkat pusat. Untuk itu dibutuhkan peraturan desa yang dimaksudkan sebagai upaya desa dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Efektivitas dan kewenangan desa
dibentuknya peraturan desa sehingga desa dengan leluasa mengatur penganggaran atas kegiatan prioritas di desa. Yang dalam hal ini bila dikaitkan dengan desa wisata, Perdes ini adalah sebagai landasan peningkatan pelayanan dan daya saing desa di bidang pariwisata. Peraturan desa wisata ini juga dijadikan sebagai indikator dalam melakukan monitoring dan evaluasi kemandirian desa dalam pengelolaan serta kemajuan desa wisata. Diharapkan dengan Perdes ini, desa tidak hanya mampu mendukung prioritas peningkatan kemajuan desa wisata, tetapi juga diharapkan hasil dari pengelolaannya dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa, serta kemajuan sumber daya manusia di sekitar desa tersebut. Kita bisa menyaksikan berbagai desa wisata yang sudah berkembang dengan baik, pendapatan asli desanya juga turut meningkat. Dengan demikian, kemandirian desa dalam mengelola keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan desanya menjadi lebih tinggi. Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Menko PMK, Kemenparekraf, Kemenkominfo, PUPR, Kementerian Desa PDTT, Bank Indonesia, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersinergi dalam mengembangkan destinasi pariwisata super prioritas dengan menyiapkan infrastruktur daerah baik fisik maupun non-fisik, mulai dari penguatan jaringan telekomunikasi dan informasi, peningkatan kapasitas SDM, lembaga kemasyarakatan maupun pemerintah desa. Ketersediaan regulasi pengembangan pariwisata tingkat kabupaten sampai dengan desa, kemudian kemudahan bertransaksi dalam pengelolaan desa wisata, serta penggalian potensi desa wisata penopang sebagai perwujudan kemakmuran bersama di lokasi pariwisata super prioritas dengan terciptanya peningkatan ekonomi masyarakat secara merata. Bapak Ibu sekalian, berbagai kemajuan yang telah ada ini diharapkan akan lebih meningkat lagi dengan adanya buku pedoman Desa Wisata 2021 yang kami yakin sudah semakin sempurna dan dapat digunakan secara praktis oleh seluruh penggiat pariwisata di tingkat desa. Untuk mendukung kegiatan wisata, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemdes mendukung program wisata diantaranya dengan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintah desa, menugaskan bupati, wali kota agar menyusun peraturan bupati atau wali kota tentang kewenangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa. Yang ketiga, melalui bupati atau wali kota menugaskan kepala desa agar segera menyusun atau menetapkan peraturan desa tentang kewenangan desa. Yang keempat, mendorong kabupaten kota yang masuk dalam program pariwisata super prioritas untuk menetapkan peraturan bupati atau wali kota tentang penetapan kawasan desa wisata. Dengan dasar peraturan ini, desa akan menyusun peraturan desa tentang desa wisata sehingga untuk pengembangan tersebut dapat didukung dari APBDes masing-masing. Melalui buku pedoman wisata ini diharapkan akan muncul potensi-potensi desa yang unggul dalam sektor pariwisata. Akan muncul Bali-Bali yang baru, akan muncul Borobudur-Borobudur yang baru, sehingga peningkatan ekonomi masyarakat menuju masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera dapat segera terwujud. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan dan siap bersinergi dengan seluruh KL untuk menggerakkan desa menjadi salah satu desa-desa wisata di seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen, luar biasa dukungan Kementerian Dalam Negeri. Kita beri aplaus dan memang luar biasa sekali. Jadi kalau tadi yang ingin lebih tahu lagi tentang gimana sih kelembagaan di desa, gimana regulasinya,
bisa baca di buku pedoman desa wisata ya Pak Dirjen ya. Luar biasa. Itulah luar biasanya buku kali ini. Lengkap, padat, dan mau tahu apa aja bisa begitu. Baik, kita lanjut lagi ke yang ada di online. Apakah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah hadir? Bapak Deputi Wisnu Bawa Tarunajaya, Deputi Kelembagaan SDM. Apakah sudah bergabung bersama kami? Sudah Mbak, kami sudah siap. Oke, Pak Wisnu, silahkan dukungannya nih seperti apa? Baik. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Nelwan Harahap, ya Deputi Bidang Koordinasi Pemasaran Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Bapak Yusarto, Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri, Ibu Rini, staf ahli Menteri Bidang H, Kemen PPPA, Pak Samsul Widodo dari online, Pak Nyoman Adiarna, Pak Kosmas, dan Bapak Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya dari Kemenparekraf kami, dari Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu Menko Marves, Kemenko Marves dari terbitnya buku panduan desa wisata ini. Kami juga mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian lembaga seperti dipimpin oleh Kemenko Marves, kemudian Kemenparekraf, Kemendes, PDTT, kemudian Kemendagri dan Kementerian KKP dalam penyelesaian buku pedoman desa wisata ini. Masa pandemi inilah terjadi banyak perubahan ya. Tren wisata di mana sebelumnya wisata massal merupakan digemari dan tren, tapi saat ini dalam masa pandemi ada beberapa wisata alternatif ya, tematik yang lebih mengedepankan outdoor menjadi tren baru aktivitas pariwisata. Hal ini kita anggap sebagai peluang untuk mendukung pengembangan desa wisata sebagai tujuan destinasi wisata alternatif yang dapat menjadikan aktivitas pedesaan dan kearifan lokal masyarakat sebagai atraksi sembari tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dengan besarnya potensi yang jumlah desa wisata kurang 7.000 ya, saya di 34 provinsi, terdapat peluang besar ya, destinasi pariwisata alternatif ini tidak hanya bagi wisatawan Nusantara namun juga untuk wisatawan mancanegara. Jadi pembangunan desa wisata dengan konsep berkelanjutan yang tertuang dalam buku pedoman ini merupakan salah satu cara dalam mendukung beberapa poin dari Sustainable Development Goals (SDGs) seperti mengurangi tingkat kemiskinan, kesejahteraan masyarakat, kemudian tingkat pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan infrastruktur, pelestarian lingkungan, dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Jadi apabila dilihat pembangunan desa wisata dari pendekatan fungsi, buku pedoman ini sudah merangkul ketiga fungsi tersebut. Jadi antara lain fungsi produk dan layanan ya terkait pengembangan atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan aktivitas. Ya, selain itu terdapat juga fungsi pemasaran dan penjualan terkait branding, advertising, dan selling. Jadi fungsi yang terakhir adalah fungsi pemberdayaan masyarakat terkait dengan peningkatan kapasitas SDM di desa wisata untuk menjadi SDM yang unggul dan kompeten. Saya ingin menekankan kepada fungsi pemberdayaan masyarakat yang bisa dibilang sebagai basis dalam pengembangan desa wisata, di mana ada 8 indikator berdasarkan standar ASEAN yang harus dipenuhi. Melalui fungsi ini, beberapa contoh program yang dapat dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM di desa wisata antara lain, jadi program yang kita kembangkan di Kemenparekraf ini adalah pendampingan ya SDM dalam pengelolaan pemanduan, kuliner, kriya, fashion, fotografi, ya, pengembangan SDM di desa wisata menjadi lebih mandiri melalui wirausaha, pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat desa, dan pelaku pariwisata menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi di masing-masing desa, serta fasilitas sertifikasi kompetensi SDM
bagi pelaku parekraf di desa wisata. Dalam era digital ini, salah satu hal yang perlu diimplementasikan dalam pembangunan desa wisata yaitu digitalisasi dalam aktivitas pariwisata di desa wisata. Salah satu contoh digitalisasi yang dapat diaplikasikan yaitu sistem search, book, and pay bagi wisatawan yang berkunjung ke desa wisata. Dengan digitalisasi akan lebih memperluas potensi jumlah kunjungan ke desa wisata itu sendiri. Yang terakhir yang kami ingin sampaikan adalah merupakan hal penting bagi kita adalah komitmen dalam kolaborasi oleh pemangku kepentingan dalam membangun desa wisata. Jadi kolaborasi pentahelix antara akademisi, industri, pemerintah, masyarakat, dan media yang terintegrasi sangat menentukan keberhasilan dalam pembangunan desa wisata. Ya, mudah-mudahan buku pedoman desa wisata ini menjadi sebuah pedoman yang untuk bagaimana desa wisata itu menjadi desa wisata mandiri ke depannya. Jadi mudah-mudahan desa wisata yang ada di Indonesia ini ya kita menjadikan desa wisata mandiri, semua kebutuhannya bisa dipenuhi dan disupport oleh masyarakat lokal. Saya pikir itu dulu, Mbak. Terima kasih. Semoga berhasil semuanya, semoga sukses. COVID-19 semoga berlalu, pariwisata bangkit, pariwisata berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Deputi. Tadi betul, kita kolaborasi bersama ini untuk memajukan desa di Indonesia. Baik, untuk itu kita lanjut kepada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kepada Bapak Nelwan, saya persilahkan. Terima kasih Bu Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat buat kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini menurut saya ini adalah suatu hal yang luar biasa. Ya, akhirnya kita menerbitkan kembali penyempurnaan buku pedoman pariwisata tahun 2021. Kami yakin ini adalah hasil kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan yang melibatkan kementerian, lembaga, pakar, ahli, kelompok peduli, dan pelaku-pelaku pariwisata. Ini adalah satu bukti kuat bahwa kita punya tekad ya, bahwa pengembangan desa wisata ini bukan pekerjaan kecil, tetapi pekerjaan besar ya. Dan saya dari tadi mengikuti mulai dari pembicara awal, kemudian para perwakilan dari kementerian lembaga yang sudah menyampaikan statement dan testimoninya, semua sepakat bahwa pengembangan pariwisata, desa wisata ini harus kita kerjakan secara kolaboratif. Ya. Ini adalah kekayaan kita yang luar biasa. Kita wujudkan gotong royong itu dalam aksi nyata. Kalau selama ini kita hanya mengenal itu sebagai nilai budaya, hari ini kita diberikan kesempatan dan diberi peluang untuk melakukan itu sebagai aksi nyata. Bapak Ibu sekalian, ya, kita mengenal bahwa pembangunan secara nasional itu ya kita ada dua sisi ya. Dari sisi perencanaan kita mengenal bahwa pembangunan daerah itu merupakan bagian integral daripada pembangunan nasional dalam konteks NKRI. Tetapi Bapak Ibu sekalian, para pemirsa juga yang ada di rumah yang mengikuti acara ini secara daring ya, kita di ujung perjalanan ya menilai bahwa keberhasilan pembangunan nasional itu merupakan akumulasi dari seluruh proses pembangunan yang ada di daerah. Tidak terkecuali daripada ujung tombak daripada proses pembangunan kita di desa. Nah, ini juga merupakan hasil daripada kolaborasi yang baik yang mungkin kita akan tumbuh kembangkan ke depan. Kemenko PMK dalam hal ini punya 3 kepentingan dalam pengembangan desa wisata ini. Yang pertama, bagaimana kita mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar komunitas. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, tentu dalam hal ini ditinjau dari sisi pengembangan sumber daya manusianya. Ada produktivitas, kemudian ada daya saing, ya, ada partisipasi aktif, ya, tentunya dalam setiap proses-proses pembangunan yang kita selenggarakan, tidak terkecuali daripada pembangunan desa wisata ini. Desa wisata ini menjadi penting dan menarik ya,
karena apa? Kalau kita ukur ya sensitivitas daripada korelasi ya sektor pariwisata ini kepada sektor-sektor lain, ini adalah sektor yang paling tinggi korelasinya. Hampir seluruh sektor-sektor pembangunan nasional itu terkait dengan pariwisata. Saya sering ungkapkan bagaimana ketika misalnya kita berkunjung ke desa kuliner, di semangkok sop itu ya melibatkan ribuan orang yang bekerja, mulai dari petani bawangnya, peternak ayamnya, kemudian juga transportasinya, jasa kuliner dan lain sebagainya, tidak bisa kita ukur. Nah, artinya ini menjadi menarik ketika misalnya desa wisata ini kita jadikan salah satu pengungkit dalam upaya percepatan ya, pembangunan di desa untuk mengurangi kesenjangan. Di awal Bapak Presiden itu dengan gagasan besarnya itu menyampaikan kepada khalayak, mengajak semua orang, mengajak semua bangsa Indonesia, bagaimana kita melakukan perkuatan pembangunan nasional kita itu dimulai dari pinggiran. Nah, membangun dari pinggiran bukan berarti kita bicara pinggirannya. Jadi jangan terkecoh dengan pinggirannya. Cita-cita beliau itu membangun dari pinggiran itu adalah satu tekad yang kuat bagaimana kita meletakkan dasar bahwa pembangunan itu merata di seluruh wilayah. Sehingga ya bukti kuat bahwa NKRI ini adalah satu berkah luar biasa buat semua orang. Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa yang ada di rumah dan mengikuti acara ini secara daring ya. Itulah kepentingan pertama tadi bagaimana PMK ikut terlibat di dalam dan mendukung sepenuhnya program ini, terutama pada peluncuran buku kedua ini ya, karena sejatinya pembangunan itu tidak ada yang sempurna, tentu butuh perbaikan-perbaikan. Setuju tadi dengan pembicara terdahulu ya, kita tidak terpaku kepada hanya sosialisasi, tetapi ini adalah bentuk implementasi. Supaya hal-hal yang kita temukan di jalan, ada hal-hal yang masih kurang, ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya, mungkin melalui pedoman ini nanti semuanya bisa terjawab dan semua stakeholder itu bisa terlibat di dalam. Paling tidak dalam kolaborasi itu kita memiliki 4 proses. Ada perumusan tujuan bersamanya. Saya kira tadi Mbak Fitri sudah sampaikan berbagai kementerian lembaga yang terlibat di dalam. Bahkan ada 2 Menko di dalamnya itu ikut aktif untuk mendukung ini merupakan bukti kuat bahwa kita memang berkomitmen untuk menuju visi bersama. Yang kedua, kita membangun komunikasi yang multi arah. Ternyata pelaku-pelaku di dalam pariwisata ini, desa wisata ini bukan hanya orang desa saja. Nah, pemerintah dan kita semua ingin membuat satu proses yang harmoni. Kalau saya pinjam istilahnya Mbak Fitri tadi itu kawin di tengah secara harmoni kan gitu ya. Nah, di sini kita membangun komunikasi multi arah itu ya, supaya nanti semua orang merasa terlibat, merasa memiliki ya, dan merasa juga itu punya kepentingan dalam satu urusan yang sama. Kita kembangkan ini. Kemudian yang ketiga ya, di sini ada proses yang dibentuk menjadi teamwork ya, atau kita sebut dengan kepemimpinan yang kolektif. Tidak hanya menjadi dominasi pemerintah saja. Ada keterkaitan antar stakeholder. Kalau tadi Pak Deputi dari Parekraf itu menyampaikan dengan pentahelixnya, mungkin itu salah satu pilihan-pilihan tadi mewujudkan gotong royong dalam aksi nyata yang kita laksanakan melalui pengembangan desa wisata ini. Dan yang tidak kalah pentingnya itu yang bagian akhir itu bagaimana kita memberikan sharing sumber daya. Sharing sumber daya ini tidak mesti harus kita memberikan dana, anggaran dan lain sebagainya. Apa saja yang kita miliki, yang terbaik yang kita miliki itu sekecil apapun, itu adalah peran aktif kita untuk ikut berperan mengembangkan desa wisata. Para milenials ya, kami mengajak seluas-luasnya dengan jepretan foto Anda dan menguploadnya ke sosial media dan menyebarluaskannya dengan bahasa-bahasa yang santun ya, dan yang baik ya. Ini akan ikut berperan untuk mempromosikan pariwisata kita di desa ya, sampai menembus kepada kancah dunia kan gitu. Luar biasa. Para influencer yang memiliki minat yang kuat ya, kami mengundang para stakeholder yang lain, para pelaku pariwisata, pengelola perjalanan, travel agent, pengelola, buat kita maju bersama, menikmati bersama hasil pembangunan ini. Pembangunan desa wisata bukan hanya kepentingan orang desa, tetapi inilah bukti kuat bahwa kita berkomitmen untuk membangun keterkaitan antara kota dan desa.
Jadi apa yang dibangun di desa itu bisa dinikmati oleh orang kota, hasil yang diperoleh di kota itu nanti bisa juga berbagi dengan saudara-saudara kita yang di desa. Mungkin itu dari saya, nanti kalau diteruskan nanti makin panjang lagi Mbak Fitri, akan menarik karena bicara tentang desa ini luar biasa karena ada habisnya ya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Baik, terima kasih Pak Deputi, luar biasa dukungannya. Jadi kita harus punya rasa memiliki ya Pak ya. Nah seperti itu, dan juga kita juga untuk itu Pak, kita mengajak millennials itu untuk ikut sama-sama, yuk kita promote untuk pembangunan desa, desa wisata dan desa terpadu lainnya begitu ya. Di sini sudah ada tadi para adik-adik yang tadi ya, jepretan kameranya itu diperlukan ya Pak ya. Pak, saya izin melaporkan lewat Zoom kita sudah luar biasa Pak, sudah 500 viewersnya. Ya, saya ingin menyapa juga dari seluruh Indonesia. Ada dari Talaut juga Pak, jauh dari Talaut, dari Aceh, kemudian dari Maluku, dari mana-mana Pak. Ini luar biasa sosialisasi kita pada pagi hari ini. Selamat bergabung. Ini belum yang termasuk YouTube Ibu. Jadi ini kita siarkan juga di media sosial dari kementerian lembaga terkait. Terima kasih Pak Dirjen atas TV Pemdesnya juga bergabung bersama kami di sini. Nah, ini tidak akan berhasil tanpa adanya teknologi informasi. Untuk itu kami mengundang Deputi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Apakah Pak Samuel sudah bergabung bersama kami? Belum? Baik, kalau belum mungkin kita akan beralih dulu kepada pengelolaan ruang laut. Silahkan.